pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat pramusrenbang dengan melibatkan seluruh bupati dan wali kota seprovinsi itu sebagai upaya untuk menjaring informasi dari setiap daerah guna mendukung penyusunan strategi pembangunan daerah yang terintegrasi dan selaras dengan rencana pembangunan nasional. Kegiatan pramusrenbang yang diselenggarakan di Hotel Panorama Kota Sorong pada Selasa 11 Maret 2025 itu dipimpin langsung Gubernur Elisa Kambu dan diikuti 6 kepala daerah. Harapannya adalah melalui kegiatan ini tentunya ada kesepakatan dari setiap kepala daerah untuk menyiapkan data konkret terkait dengan program strategis yang nantinya menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan dengan kebijakan strategis pembangunan di provinsi ke-38 itu. Pertama, ya patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita boleh ada bersama-sama di sini dalam rangka rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan para bupati, wali kota, wakil bupati, wali kota, para sekda dan para pimpinan OPD yang sesuai dengan undangan yang disampaikan. Kita semua ada di sini dalam keadaan sehat, baik, itu karena kebaikan Tuhan. Selanjutnya saya dan Pak Ahmad sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak untuk para bupati ya, Bupati Mebrat dan wakil, Bupati Tamrau dan wakil, Bupati Kabupaten Sorong yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati dan jajaran Wali Kota Sorong yang dalam hal ini Pak Sekda dan teman-temannya, Bupati Raja Ampat dan Pak Sekda, Bupati Sorong Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati dan teman-temannya. Terima kasih untuk perhatian dan kesediaan untuk hadir pada pertemuan ini. Saya anggap pertemuan ini penting karena kita semua baru saja menerima mandat dari rakyat Papua Barat Daya. Baik saya dan Pak Ahmad maupun Tamrau, Mebrat, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Raja Ampat, dan Sorong Selatan. Kita ingin untuk menyamakan persepsi kita untuk bisa memformulasikan pikiran bersama untuk bagaimana kita bawa Papua Barat Daya ini mau kemana begitu. Itu pikiran mendasarnya di situ. Sehingga kita juga ingin mempersiapkan berbagai informasi yang kita sampaikan. Kita harapkan bahwa pikiran dan diskusi hari ini juga bisa menjadi rujukan bagi Bapak, Ibu Kepala Daerah di Kabupaten Kota dengan jajarannya untuk bisa menyesuaikan dengan RKPD yang nanti disusun untuk 2026. Karena ini 2025 ini kita tidak bikin apa-apa lagi, kita sudah siap apa yang ada ini kita jalan, tapi kita punya ruang masih ada, bisa penyesuaian bisa teman-teman bisa kerjakan. Yang penting komunikasi baik dengan yang terhormat orang. Kalau tidak juga tidak apa-apa, itu bisa. Itu mekanismenya kan memang begitu. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi persiapan ya RPJ itulah mungkin RPJM Papua Barat Daya
kerangkanya sudah tadi disampaikan. Nah, kita juga harapkan bahwa ini harus ada sinkronisasi benang biru, ya pusat, provinsi, kabupaten, sehingga atau kota, sehingga kita tidak bertabrakan. Dan ini pekerjaan yang sudah sering dikerjakan, jadi kita tidak akan beri fokus di situ. Yaitu fokus itu teman-teman di Bapeda yang akan mengerjakan itu. Tinggal para kepala daerah hanya memberikan arahan, pikiran apa yang mau dikerjakan silakan. Nanti teman-teman yang rumuskan sesuai dengan ya naskahnya kira-kira seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita di pemilu kada kita sudah pasti ya, sudah pastikan kita ini sudah berjanji dengan masyarakat begitu. Itu sebabnya saya ingin ingatkan teman-teman para OPD ya, pimpinan OPD, Sekda dengan jajarannya harus benar-benar memperhatikan arahan dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena yang janji sama rakyat itu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Juga mungkin teman-teman di DPR juga ada seperti itu. Itu sebabnya kita harapkan bahwa semua rencana yang kita akan kerjakan sama-sama ini kita akan kolaborasi antara provinsi dan kabupaten. Memang untuk tahun pertama ini kita semua pasti menyerah karena ada yang konsekuensi efisiensi dan mungkin tahun kedua juga mungkin akan kita masih ada dalam suasana itu. Kita akan leluasa menurut perhitungan saya ini, prediksi saya di tahun ketiga. Jadi 2027, 2028, 9 itu baru pasti kita gas penuh itu. Kita gas penuh. Ini yang menjadi fokus kita bersama. Saya ingin untuk menyampaikan beberapa informasi penting yang kita perhatikan sama-sama, dan nanti setelah ini kita minta kesediaan para kepala daerah dari kabupaten kota juga ingin menyampaikan, sehingga kita mungkin bisa ada informasi yang berimbang di antara kita, sehingga ini kita bisa kolaborasikan dalam pertama adalah untuk memperkaya dokumen kita yang nanti kita susun RPJMD kita Papua Barat Daya, tapi juga untuk langkah-langkah taktis apa yang bisa kita lakukan untuk melihat hal-hal yang bisa kita kerjakan. Itu yang menjadi fokus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkenan dengan efisiensi. Nah, saya ingin ingatkan kita semua, terutama untuk ya, para kepala daerah dan wakil kepala daerah, kita punya tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa untuk operasional pegawai itu tidak ada alasan, itu wajib harus ada. Operasional pegawai ya,
gaji, mungkin tambahan penghasilan, mungkin ada hak lain, itu dipastikan harus tersedia. Nanti kalau ada lebih sedikit baru kamu atur dengan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan, yang mendesak gitu. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Karena ini menyangkut keberlanjutan. Ini menjadi perhatian utama. Bukan berarti kita bicara kepentingan ASN duluan baru itu, tidak. Karena ini memang hak kita. Hak kita, kita kerja, itu juga yang bisa kita menghidupkan kita, baru kita melangkah kerja, urus masyarakat dan lain sebagainya. Maka ini tidak ada cerita, tidak ada alasan bahwa ini efisiensi, jadi ini tidak ada, ini tidak ada, itu tidak boleh. Ini pastikan itu harus ada dulu. Hal yang berikut, kita harus melihat hal-hal yang kalau kita tidak bisa kerjakan sekarang, dia memberi dampak untuk yang lain. Ya, kita ingin Indonesia emas, kita ingin orang Papua yang lebih hebat lagi ke depan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus mulai berinvestasi dari sekarang. Investasi kita adalah pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi fokus kita bersama. Presiden sudah mencanangkan program strategis makan bergizi gratis untuk semua anak Indonesia, bayi, anak kecil, sekolah dan ibu hamil, mulai dari SD sampai TK, SD sampai dengan SMA, ya tugas pemerintah pusat sudah selesai di situ. Kita di daerah, kita bertanggung jawab anak-anak kita pergi sekolah, pulang tidak menangis karena guru suruh pulang karena tidak bayar sekolah. Atau ijazahnya ditahan karena tidak bayar sekolah. Itu tugas kita ada di situ. Itu sebabnya nanti kita minta para bupati, wali kota untuk bisa memberikan informasi kepada kita pelaksanaan yang sedang berlangsung itu kira-kira bagaimana, supaya ini akan membantu kita untuk bisa merumuskan kebijakan yang sama-sama untuk bisa kita laksanakan. Ini menjadi perhatian kita bersama. Mengapa rapat ini kita lakukan sekarang? Karena ini kita mau kejar, karena bulan Mei itu sudah tahun ajaran baru mulai. Tidak boleh ada lagi yang anak sekolah datang untuk biaya pendaftaran dan lain-lain, lagi sudah tidak ada. Itu tugas negara hadir untuk mereka. Untuk yang benar-benar, nanti kalau ada orang kaya yang mau bayar, tidak apa-apa, nanti kita bicarakan sama-sama. Itu sebabnya nanti para kepala daerah kita harap bahwa setelah pertemuan ini nanti pulang ya ada kepala dinas, kumpul para kepala sekolah, kumpul
ketua komite untuk didiskusikan supaya bisa dilakukan, dan itu kita nanti harap bahwa ini teman-teman datang musrembang itu data itu sudah ada, sehingga kita bisa rumuskan kebijakan yang bisa kita kerjakan sama-sama ke depan. Yang berikut saya mohon izin untuk para kepala daerah dan semua mohon izin. Jadi kalau yang sekolah-sekolah itu pegawai silakan boleh sekolah, tapi ya lihat-lihat dulu. Kalau ada biaya, lebih baik kita urus kita adik-adik, anak-anak yang tidak sekolah saja, daripada uang itu kita habis untuk kita yang pegawai. Kalau yang sudah terlanjur silakan diselesaikan. Jadi tidak lagi ada orang rame-rame sekolah. Kami zaman dulu kami kerja itu kalau orang sekolah itu dikirim karena sesuai dengan kebutuhan. Dia pergi sekolah pulang, jabatan ini sudah siap untuk dia. Karena itu untuk menumpang tugas gitu. Tapi sekarang orang semua sekolah. Saya tidak larang. Tapi kita lihat kita punya adik-adik yang ada di sana. Mereka tidak bisa sekolah. Ada yang sekolah tapi tidak bisa ambil ijazah. Saya kemarin kampanye itu saya bayar anak-anak yang ujian tidak ambil ijazah itu ada sekitar 18 orang. Dia menangis. Kami tidak bisa ambil ijazah, tidak bisa daftar. Karena SPP ya sudah kita sebuah anak cek benar. Kita bayar baru kita ambil ijazah. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Yang kita tuntut adalah mereka yang menghadapi Indonesia Emas itu. Kalau kita ini kan mungkin tidak sampai juga ya, Pak Raja Ampat. Mungkin Raja Ampat masih sampai, tapi saya tidak mungkin sampai. Ya tahu saya Pak Yakob, mungkin Pak Arjito tidak mungkin sampai begitulah. Ya Pak Wakil mungkin masih sampai. Maka tugas kita adalah mempersiapkan mereka. Jadi kita tidak usah sibuk urus kita yang tua-tua ini lagi. Oke? Itu. Tapi ini kan saya sampaikan, tapi keputusan dan kebijakan itu ada di kamu. Silakan. Saya hanya memberi pikiran saya saja. Tidak mungkin saya punya pikiran itu benar semua, tapi saya ingin mengajak kita untuk berpikir begitu. Sehingga kita beri ruang untuk anak-anak kita. Mereka ini yang mungkin kita persiapkan secara baik. Sekolah-sekolah kita, nanti kita akan lakukan evaluasi. Yang ada kita kerjakan, tapi kalau memang kita butuh, ya kewajiban kita mungkin tiap kabupaten 1 tahun itu 10 orang kita di mana tempat yang bagus, mereka pulang tuh tidak sibuk lagi dengan demo-demo di kantor. Tapi dong pulang dari sana itu orang yang cari mereka, bukan mereka yang sibuk cari kerja. Ini yang mungkin menjadi fokus kita. Lihat ke depan sama-sama. Jadi kita siapkan mereka, tapi dong pulang itu orang cari mereka, orang butuh mereka, bukan mereka cari itu sibuk datang demo-demo lagi. Nah ini yang mungkin akan menjadi perhatian kita untuk khusus untuk pendidikan. Yang berikut ya Pak Sekda, pembinaan aparatur sipil ini negara ya kita ASN kita ini harus jangan selalu identik dengan sekolah.
Tapi kalau bisa ya diklatkan yang bisa membuat mereka lebih mahir, kemampuan mereka untuk bisa mengelola sesuatu. Tapi sekolah, tapi kalau dia pulang tidak bisa bikin apa-apa juga jadi masalah. Itu juga menjadi kunci. Ini saya bicara dari peningkatan SDM tadi. Nah, yang berikut ya kita harapkan kita semua begitu. Jadi memang ASN ini ada yang nakal-nakal juga, tapi saya kebetulan dari ASN, jadi datang dari ASN, jadi saya bicara. Teman-teman kepala daerah lain mau terima atau tidak itu terserah. Tapi ingat ini, ASN ini dong berjuang mulai dari bawah. Perjalanan yang panjang. Dia akan lebih produktif kalau dia itu diberi rasa nyaman begitu. Jadi diberi pembinaan, diberi ruang. Dan kalau bisa jangan ya langsung, kalau bisa ada waktu pembinaan beri ruang. Supaya pegawai itu akan berkreasi, berinovasi. Tapi kalau sebentar nota tugas, dengar terus langsung nota tugas, besok lagi nota tugas lagi, lusa lagi nota tugas lagi, ini namanya pembunuhan karakter. Pegawai itu dia tidak mau bekerja, biar sudah mau mati kah hidup kan saya tinggal saja begini sudah. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Tetap akan kita lakukan, tapi proses begitu. Beri waktu, kita ingatkan begitu. Ini yang menjadi perhatian kita supaya ASN kita di sini itu juga sudah bisa produktif begitu. Kalau dia kemana dia lebih hebat lagi, itu luar biasa bahwa kita berhasil begitu. Atau karena melalui kinerja yang baik, orang dari tempat lain bisa melirik. Kalau sudah saya bawa dia, saya minta ini, itu kan kebanggaan begitu, karena dia sukses. Nah, ini kaitan dengan pendidikan tadi. Jadi ini yang menjadi fokus kita. Hal yang kedua adalah kesehatan. Nanti saya bicara kesehatan, baru rangkaikan dengan kebijakan nasional lagi. Kesehatan. Kita mau kejar kualitas SDM yang bagus kalau manusia itu sehat. Anak-anak muda kita sehat, cerdas. Maka fokus kita ya mungkin kalau tidak keberatan itu kita mulai urus dorang di waktu ibu hamil kah begitu. Kita beri program prioritas di situ. 1000 hari pertama. Jadi harap begitu. Ini tantangan untuk Pak Mebrat ya, Mebrat dengan ini. Jadi kita ini produk yang dulu barang-barang ini belum hadir di era itu ya. Tapi coba bayangkan kita dengan generasi yang sekarang ada. Jauh berbeda toh. Jadi dulu itu kita punya orang hanya satu saja pegawai, 2. Sekarang ini kita pegawai mungkin sudah lebih banyak dari anak-anak yang kecil. Maka fokus, minta maaf ya, saya kasih berat saja supaya kalau Pak Karel mau marah saya terapa-apa. Jangan saya kasih tempat lain nanti itu. Kita harap anak-anak muda kita ini bagaimana caranya supaya mereka bisa. Dorang sudah sedikit, baru kamu di sana juga sudah dapat anak satu saja terus sudah stop lagi. Ini yang tidak boleh. Generasi ini, suku ini bisa habis saja. Jadi ini harus bagaimana supaya orang Mebrat bisa, orang Papua bisa ada, Papua Barat Daya masih bisa.
hidup. Jadi ini yang menjadi, dari kesehatan yang menjadi prioritas. Kesehatan ini jangan diidentik dengan ya persediaan obat yang baik, sakit harus berobat cepat sembuh, tidak usah. Kesehatan ini mulai dari perilaku hidup sehat. Mulai dari lingkungan yang bersih. Nah, ini harus menjadi hal yang harus kita kampanyekan. Jadi kalau sakit, ya cepat ke puskesmas. Jangan tunggu sudah setengah mati baru ke puskesmas. Atau kalau saya di sana orang mau mati baru datang ke puskesmas, baru terakhir kampak di jendela dan lain sebagainya. Ini harus kita mulai dari bawah. Start dengan anak-anak kita. Harus cukup penguatan asupan gizi yang cukup. Pak, larang itu orang jual supermi di sana. Karena anak-anak ini kalau menangis kita buang supermi dan diam, buang itu gula-gula dan diam. Padahal semua itu berpenyakit itu. Tidak, itu bukan memberi minum tapi dia menyerap. Tapi nanti ibu kadin kesehatan kan nanti baru berpenyakit. Tapi pikiran sepintas kira-kira begitu. Jadi ini harus kita proteksi. Kita punya anak-anak Papua yang terbatas ini. Ini berlaku juga untuk Raja Ampat, Sorong Selatan, ya Kabupaten Sorong. Kota ini memang berat, jadi ya tapi itu juga harus dimainkan. Jadi itu yang jadi kesehatan ini fokus generasi kita. Ya, anak-anak juga usia kawin dan lain sebagainya harus diperhatikan. Anak-anak kita juga jangan suka coba-coba atau jajang. Tunggu saja besar baru kawin satu kali supaya kualitas hidupnya bagus. Bikin produk yang bagus, karena begitu, minta maaf ya. Ini saya bicara sudah agak ke dalam, tapi ini harus kita mulai kampanyekan. Tidak boleh kita diam saja begitu. Itu kesehatan. Yang berikut harap ya supaya diinventarisir kebutuhan kita. Kita mau semua kabupaten kota harus ada rumah sakit. Minimal 1. Kalau lebih sesuai dengan rumah sakit itu kan milik pemerintah daerah, jadi kalau punya uang lebih siapkan 2, 3 tidak apa-apa, tapi minimal itu 1. Dan kita harapkan bahwa semua rumah sakit itu harus memiliki dokter spesialis. Minimal itu 4. Kandungan, anak, penyakit dalam, tinggal nanti terserah paru atau bedah, sesuai dengan tingkat masalah yang dihadapi di wilayah itu. Untuk dokter spesialis itu nanti supaya kita diskusikan sama-sama. Kita gotong, kalau memang belum kita cari sama-sama, mungkin kabupaten, kalau 4 kabupaten bisa insentif untuk 2 orang, mungkin kita di provinsi mungkin tambah 2 orang kah, 1 orang kah, supaya mereka bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat kita di sana begitu. Jangan semua mau datang ke Sorong. Ya, Sorong ini kamu datang rumah sakit tempat tidur tidak cukup, karena tempat tidur di rumah sakit Sorong ini orang bangun sesuaikan dengan jumlah penduduk kota Sorong. Bukan bangun untuk Raja Ampat, Sorong Selatan, Mebrat, Tambrau, tidak. Maksudnya kapasitas idealnya begitu. Sehingga kita harapkan
bahwa di sana itu harus ada. Kalaupun toh harus kita bawa ke sini, yaitu 1, 2 begitu. Tapi yang lain bisa diselesaikan sana kalau sudah ada dokter spesialis. Tapi juga persediaan obat apa itu juga harus dipastikan. Yang kemarin saya masuk ke Raja Ampat, dari sana itu Ibu Kadin kemarin udah jelaskan tuh obat atau persediaan obat di UGD itu obat penyenang, kalau orang mual dan lain sebagainya itu setengah mati. Maksudnya itu kasus kecil saja, untuk di tempat lain juga begitu. Jadi ini maka obat itu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari, karena kita ada untuk mereka, terutama ini kesehatan dan pendidikan. Kalau yang lain-lain, kalau dong sehat, dong pintar, dong kerja sendiri, dong bisa bikin sendiri. Nah, 2 ini yang menjadi perhatian kita. Nah, ini yang penting untuk kita lihat sama-sama. Jadi nanti juga kita minta informasi itu bisa disampaikan, tapi nanti bisa direkap saat musrenbang itu di bawah. Nanti kita diskusikan, setelah itu kita bisa diskusikan sehingga ada langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan. Itu kesehatan. Bapak Ibu, kita bicara masih di SDM. Pemerintah pusat sudah melalui tadi makanan sudah. Presiden sudah kasih tahu bahwa makan bergizi ini disediakan, dibiayai seluruhnya dari APBN. Tapi kita juga diminta kewajiban lain. Kita ikut berkontribusi untuk infrastruktur. Kalau pembangunan rumah, dapur gizi itu, kalau ada jalan yang kurang bagus itu, maka pemerintah daerah punya kewajiban di situ. Kalau airnya kurang bagus di situ, maka kita juga hadir di situ, dan lain sebagainya. Ini infrastruktur penunjang itu menjadi tidak diwajibkan seluruh, tapi juga menjadi atensi perhatian untuk kita. Jadi ini tolong diberi perhatian. Itu yang menjadi perhatian kita di situ. Hal yang berikut kaitan dengan dokter tadi di kementerian kan teman-teman kemarin kita sudah disampaikan toh. Jadi mereka pemerintah pusat menyediakan biaya untuk dokter spesialis. Ya harap teman-teman rekomendir kita punya dokter, terutama kalau ada anak-anak Papua, tolong diberi perhatian, karena orang nanti jadi dokter spesialis, dokter kemana-mana, paling dong pulang ke sini. Tolong diinventarisir, kita bisa dorong secara bertahap supaya mungkin di masa kepemimpinan kita ini, karena dokter spesialis itu sekolahnya ya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, jadi mudah-mudahan di masa kepemimpinan saudara-saudara sudah ada berapa dokter spesialis yang Bapak punya tanda tangan itu sudah bisa kembali ke sini. Itu juga untuk bahan kampanye untuk kedua nanti. Nah, itu mohon diperhatikan kalau bisa. Terus kalau tenaganya kurang, itu kita bisa buka kelas. Ya. Kalau masih ada tenaga yang kurang di bidang apa di inventarisasi, kita bisa buka kelas khusus. Mereka bisa sekolah 3 tahun untuk kembali mengabdi, bukan untuk kedokteran tapi untuk perawat. Nanti tolong dihitung rasio semua supaya kita bisa akan hitung berdasarkan rasio. Kalau penduduk sekian berapa orang yang melayani. Saya minta maaf, saya ada bicara agak lama sedikit. Yang berikut, saya minta bantu untuk semua kepala daerah. Wajib untuk
kalau bisa 2 atau 3 puskesmas diwajibkan untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis di ulang tahunnya. Jadi pemerintah sekarang sudah menyediakan waktu, siapa yang berulang tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatannya secara lengkap, gratis, tidak dipungutkan biaya. Tapi tetap biaya itu mungkin dari APBN, kan nanti sebentar penjelasan teknis mungkin dari Ibu Kadin Kesehatan. Tapi harap ini harus didukung sehingga angka partisipasi kita juga naik. Siapa suruh kamu bikin provinsi sendiri? Siapa suruh bikin kabupaten sendiri? Ya sudah, kalau bikin ya harus berlomba-lomba, berjuang untuk mengejar ketertinggalan itu. Itu tadi kaitan dengan angka kemiskinan, angka ini nanti saya bicara sampai ke sana. Pendidikan, partisipasi dan lain. Siapa suruh kamu bikin provinsi sendiri? Bikin kabupaten bukan untuk mau jadi bupati, bukan untuk menjadi gubernur, Pak Wali. Tapi provinsi, kabupaten ini hadir untuk urus rakyatnya, kesejahteraan. Ini yang menjadi fokus kita di situ. Jadi minta bantu untuk nanti Ibu Kadin mungkin supaya disiapkan informasi berapa puskesmas kita yang sudah sekarang saat ini, terus sebarannya di kabupaten mana saja, dan kita harapkan dukungan dari para kepala daerah, baik Pak Wali maupun Bapak Ibu Bupati, untuk bisa memastikan beberapa puskesmas harus melaksanakan program ini, pemeriksaan kesehatan gratis di ulang tahun. Nah, ini untuk semua kita. Kalau teman-teman, Bapak Kepala Daerah, Ibu atau Wakil, para pejabat ya mungkin gampang karena punya uang bisa pergi ke Jakarta begitu, bisa check up dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa manfaatkan ini, itu lebih bagus lagi. Itu yang tolong menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu saudara sekalian, itu kaitan dengan persiapan kita untuk SDM. Pelayanan pendidikan kesehatan tidak bisa jalan tanpa infrastruktur yang memadai. Maka konektivitas itu menjadi prioritas kita yang kita perhitungkan juga. Tapi yang ini kita akan bicara dalam mekanisme perencanaan tahapan. Tapi ini belum bisa kita dengan kondisi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Efisiensi tadi. Tapi saya berkeyakinan di tahun ketiga di kepemimpinan kita semua akan uang kita mungkin akan bertambah dan tidak akan seperti itu. Kalau kita di provinsi, nanti kalau ini kita akan berkolaborasi dengan teman-teman di kabupaten, karena yang punya masyarakat tuh wali kota, bupati, gubernur ini tidak punya masyarakat. Itu akan menjadi perhatian kita bersama. Infrastruktur ini menjadi perhatian kita bersama. Konektivitas untuk daerah-daerah yang memang sangat sulit terjangkau, kita akan memberi perhatian supaya masyarakat kita juga bisa terjangkau. Mereka juga bisa beraktivitas seperti kita yang lain. Karena itu adalah bentuk dari hadirnya negara, hadirnya republik ini di tengah-tengah mereka. Itu menjadi perhatian yang perlu mendapat atensi dari kita semua.
Berkenan dengan itu, untuk Kabupaten Sorong Pak Wakil Bupati dan teman-teman, ini ada program makan gratis. Ini akan berlanjut selama kepemimpinan Bapak Presiden. Maka masyarakat kita akan butuh logistik yang telur, daging, ayam, sayur, buah. Ya, kita harapkan ini kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh petani-petani kita. Kita fokus ini, semua daerah bisa sesuai dengan potensi yang dimiliki. Maka tugas teman-teman adalah mungkin harus ada persiapan lokasi, karena Presiden rencana bangun 7.000 koperasi di seluruh 70.000 koperasi di seluruh Indonesia. Ya, mungkin juga akan diperlengkapi di kendaraan dan lain sebagainya. Ini dalam rangka koperasi ini bisa membantu untuk menada kebutuhan produksi dari masyarakat, dan nanti dari koperasi ini langsung supply ke dapur. Nah, yang makanan bergizi gratis ini. Nah, ini kalau lihat dari arahan Presiden ya kira-kira begitu. Dan ini peluang ini juga bisa kita jemput, karena ini kan ada koperasi tambah dengan kendaraan. Maka bapak-bapak pulang ya, nanti kalau ada, kita harap Papua Barat Daya juga bisa merebut kesempatan ini. Ya, mungkin tiap kabupaten, mungkin berapakah, supaya ini bisa kita kejar sama-sama. Tapi itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah kalau bisa semua kebutuhan untuk makan gratis ini disediakan oleh kita di Papua Barat Daya sendiri begitu. Ini karena kontinuitas produk, ya, telur yang kontinuitas. Kita belum dapat data lengkapnya tentang Papua Barat Daya, kira-kira berapa ribu anak yang makan. Dia akan butuh telur berapa, ayam berapa, daging, ikan, jeruk, bukan jeruk, buah, sayur dan lain sebagainya. Ini harus kita, maka Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat untuk pertanian, Raja Ampat, Sorong Selatan, Nah, Raja Ampat juga, tapi pertanian yang dalam lingkup luas, perikanan dan itu. Tapi yang fokus kita ini Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Ini karena ya kita masyarakat semuanya, tapi ada petani-petani yang sudah ulung, ya kita bilang mereka sudah hidup di situ, jadi irigasi dan lain ini kita inventarisir sama-sama supaya kita ingin untuk dorong sama-sama supaya ada irigasi yang bagus. Pupuk kan sekarang sudah dari sana langsung masuk ke petani, tidak lagi berarti ini kan sudah memutus mata rantai. Benih juga mungkin akan seperti itu. Nah, maka tugas kita ya di daerah ini adalah lahan dan pendukung irigasi dan lain sebagainya. Ini mohon untuk kita akan beri fokus untuk Sorong untuk supply di kota ini, di Kabupaten Sorong sendiri, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk menopang daerah-daerah yang mungkin butuh supply, terutama buah, sayur. Nah,
beras kalau bisa. Ini menjadi perhatian. Infrastruktur tadi, jadi jalan masuk ke tempat-tempat produksi ini juga menjadi perhatian yang kita lihat lagi sama-sama sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bicara ini bukan untuk hari ini. Kalau hari ini kita bicara memang ini berat karena efisiensi. Tapi ini kita bicara ini 5 tahun perjalanan kita bersama-sama ke depan. Oke, itu yang menjadi perhatian itu infrastruktur tadi sudah. Kita juga berharap Pak Raja Ampat, saya dengar itu ada bandara kecil di Wageo kah? Di Gak ya. Coba nanti kita lihat sama-sama. Terus yang di Sasapor ini apa? Ini kita juga coba lihat sama-sama. Sehingga Dinas Perhubungan kita ini supaya kita komunikasikan supaya ini juga bisa masuk di subsidi. Kalau tidak di sana kita juga bisa bicara. Untuk supaya pelayanan juga ke semua daerah kita ini. Ya, jalan sudah tembus semua. Tapi untuk yang mendesak, pasien yang gawat kan tidak mungkin mau bawa dengan mobil. Ibu yang mau melahirkan tidak mungkin kita mau bawa dengan. Nah, ini harus pesawat. Maka bandara-bandara kecil ini kita harus hidupkan. Kan kita juga harus berusaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Ya, yang subsidi ini kan bisa kita lakukan. Nah, sehingga nanti kita bisa ketemu dengan Kementerian Perhubungan, itu bisa kita juga mungkin di tempat yang lain lagi. Untuk Dinas Perhubungan ada kan? Provinsi, Pak Sekda. Jadi itu kebar ke Sorong itu harus ditambah. Masa kita punya wilayah tapi pesawat hanya 1 minggu sekali. Manokwari ya 3 kali seminggu, itu tidak boleh itu. Nanti lama-lama dong kas tinggal kita nanti. Jadi itu harus nanti coba didorong supaya itu bisa. Ini kita berjuang setengah mati untuk wilayah itu masuk ke kita, maka perhatian kita juga harus kita berikan. Jadi saya sudah sampai di Kebar, saya tanya masyarakat kami hanya 1 kali seminggu ya Pak Bupati. Pesawat dari Kebar ke sini 1 minggu sekali toh. Ke Manokwarinya 3 kali seminggu. Ini harus juga menjadi perhatian. Nah, Mebrat juga. Masa Manokwari saja yang rajin tiba di Smok Panas, malas tahu kah itu. Tapi dari Sorong ini kok tidak ada sama sekali. Mungkin ada juga tapi itu. Coba nanti dilihat itu. Diinventarisir supaya kita bisa usahakan sama-sama. Bandara Kambuaya itu sudah berapa meter itu? Pak Bupati? Sekarang berapa? Oh, 850. Ya, tambah sedikit supaya bisa ATR masuk ke nanti. Kalau tidak di situ ya ada tempat lain yang bisa penambahan supaya ATR masuk ya. Bisa lihat. Ya, itu juga bagian dari kebanggaan. Ya, pesawat masuk di kita punya kabupaten juga begitu. Jangan, ya toh? Itu juga menjadi
Nah, tolong dilihat begitu. Tapi pesawat itu dengan tujuan untuk hal-hal yang emergensi. Kita yang punya uang mungkin pakai mobil, punya apa. Tapi orang sakit, orang mau melahirkan, itu kita perlu tolong dari situ. Tapi yang prioritas ini Raja Ampat dengan Tamrau, Kebar. Kalau di ibu kota kan tidak ada ruang untuk pesawat, toh? Tidak bisa, hanya heli saja. Hanya heli saja, oke. Nah, itu yang penting saya ingin sampaikan untuk bapak-bapak. Yang terakhir dari saya, mungkin banyak, tapi tadi pemaparan kita sudah jelas untuk sinkronisasi ke sana. Yang saya butuh pertemuan ini itu, ya, itu fokus di pendidikan dengan kesehatan tadi. Nah, saya butuh teman-teman hari ini, kalau tidak datang Musrembang, itu data itu sudah ada. Daftar anak-anak ya, sekolah kita ya. Terus apa yang sudah dikerjakan di kabupaten kota, apa yang belum. Terus rumah sakit kita yang ada, dokter, fokus kita dokter dulu. Sudah ada dokter spesialis atau belum? Tenaga dokter secara mungkin bisa disampaikan. Karena ini yang kita akan dorong untuk lebih cepat kita lihat sama-sama. Yang berikut lokus untuk pemeriksaan gratis. Puskesmas, ditetapkan berapa puskesmas. Supaya kita. Yang berikut dan penting untuk kita ini bagaimana kita mengejar angka-angka yang tadi dipaparkan oleh Kepala Bapeda tadi. Jadi tidak tahu itu apakah itu pandangan saya salah atau tidak, tapi saya perlu sampaikan untuk kita pertimbangkan sama-sama. Menyangkut kemiskinan ekstrim di wilayah kita. Ini nanti kita diskusikan, saya minta Pak Kepala Bapeda, nanti minta statistik untuk kita harus diskusikan ini secara fair. Saya lihat keadaan seperti begini kok masih ada angkanya tinggi, itu juga saya juga tidak berpikir secara logika, tidak masuk akal juga begitu. Tapi itu bisanya ini terjadi di Pak Mebrat ini, Bapak, mohon izin. Jadi kalau di sana itu data penerima bantuannya banyak, maka angka kemiskinannya masih tinggi. Dan saya lihat di sana itu karena orang mati juga nama masih ada situ. Mungkin orang juga masuk di penerima manfaat bantuan, ada pegawai juga yang itu. Nah, tadi saya bilang saya tantang kamu, terus siapa suruh kamu bikin provinsi dan kabupaten? Kita bikin provinsi dan kabupaten, maka kita harus berani, harus ada perubahan di situ. Perubahannya ukurannya itu sudah kemiskinannya yang menurun, IPM yang naik, orang sehat, orang maju, itu tantang itu. Baru kita menghadirkan barang ini untuk kita bagi jabatan saja. Itu tidak benar. Itu tidak baik. Jadi saya bilang 5 tahun itu tidak lama. Bapak harus kasih turun angka kemiskinan.
Sebenarnya kalau saya tuh gampang tuh, pintu masuknya itu sudah yang tadi saya bilang tuh. Tidak usah takut jumlah penduduk. Kita sudah kabupaten, ke siapa yang mau bubarkan? Kita sudah provinsi, ke siapa yang mau bubarkan? Dulu kamu berjuang mau dapat itu tuh yang kasih nekat. Jumlah penduduk saja tak apa-apa. Sekarang ini kita harus bawa kabupaten ini hadir orang Mebrat kemiskinannya kalau bisa 0 itu lebih bagus lagi. Orang Tamrau begitu, Raja Ampat juga begitu. Ya kan penduduk kita kan sedikit toh. Jadi ini saya lihat pintunya di situ. Kita harus berani. Tidak usah pikir pemilu. Pemilu sudah selesai. Iya toh? Iya. Ya contoh begitu. Jadi harus itu dikeluarkan semua itu. Ini nanti kita mau bicara dengan statistik. Kemiskinan ekstrim itu apa? Iya toh? Kamu katanya hebat, orang ini kepala burung hebat, ini baru kita masing-masing di kategori ini. Tapi saya lihat salah satu kecilnya itu kira-kira. Kalau ini bisa kita kurangi, penerima manfaat bantuannya kita kurangi, ya tidak ada orang Mebrat yang terima bantuan lagi, berarti kan secara mendadak langsung angka kemiskinan. Ya, itu pintu masuknya. Kalau kita mau kejar, dan itu kebenaran, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat ya kamu tampung itu dosa, kamu tanggung jawab sendiri. Orang meninggal kamu ambil uang, itu dosa loh. Tapi kalau kita itu kan tidak dosa, kalau kita hilangkan, begitu Pak Rahman. Itu saya lihat begitu. Minta maaf, mungkin yang tempat lain juga, tapi minta maaf ya, karena kita dari sana, jadi saya contoh di sini saja. Itu bisa, itu Bapak akan dapat hormat dari Presiden bahwa Bapak hadir menurunkan angka kemiskinan, itu luar biasa. Itu salah satu, itu karena penerima manfaat bantuan sosial itu banyak, jadi miskinnya ekstrim terus. Bagaimana kita bisa kasih kurang kah? Bisa kah tidak? Bisa lah. Untuk kebenaran, untuk kejujuran, untuk kamu buat ini tidak berdosa, kamu diberkati lagi. Malah kalau kamu tahan itu berarti berdosa kamu. Itu salah satu. Saya bicara angka-angka tadi. Angka-angka ini bisa kita. Kalau kita kurangi orang sudah sedikit, anak-anak kita yang kita kasih waktu sekolahnya lama, maka IPM kita akan naik. Kalau di kota ini yang pusing, karena kita semua datang kumpul di sini, jadi memang Pak Wali Kota pusing gitu. Kalau itu memang pekerjaan yang harus kita pikirkan sama-sama. Mudah-mudahan ini informasi yang Mebrat ini juga bisa teman-teman dari Sorong Selatan, Tamrau, Raja Ampat, kabupaten juga bisa. Komitmen kita bagaimana menurunkan angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini sudah tinggi karena banyak ya. Persentase kita kan penduduknya sedikit toh. Karena penduduk sedikit, ketika mereka persentase penerima manfaat bantuan sosialnya banyak, ya sudah. Tinggi sudah. Tapi kalau itu dikeluarkan selesai. Itu minta maaf. Itu kaitan dengan angka-angka tadi. Terus yang terakhir, minta maaf saya bilang terakhir, tapi ini kaitan dengan, tapi ini nanti setelah ini kami bicara sendiri kepala daerah, jadi kita tidak libatkan staf untuk bicara kaitan dengan
tugas kita yang harus kita selesaikan hari ini, yaitu menyangkut DPR pengangkatan. Nanti habis ini kita pindah, mungkin bisa dicari satu ruang kecil kan. Kami ke sana, nanti teman-teman bisa diskusi sambil kami betul. Nah, tapi ini akan kita lakukan setelah kita dengarkan informasi dari para kepala daerah, terutama tentang dua hal. Yang pertama tadi, pendidikan, kesehatan, dan komitmen kita bagaimana untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim ini. Atau mungkin saya salah berpikir, tapi nanti teman-teman yang punya. Nanti Pak Rahman, saya minta untuk saya harus ketemu dengan statistik. Supaya kita harus bicara sama-sama untuk, karena itu ya, kalau ini terjadi ya sudah kamu hebat sudah. Mungkin kita kasih koma di sini, saya kasih koma di sini dulu. Setelah ini kita akan beri kesempatan untuk teman-teman para kepala daerah, kabupaten, kota, untuk sekedar memberikan informasi ke kita. Mungkin satu orang 10 menit kah, begitu kita dengar sama-sama. Nanti baru setelah itu baru kita bentuk kelompok, baru diskusi kah, atau nanti diatur bagaimana caranya. Tapi ini kan sebenarnya hanya informasi saja yang kita belum sampai pada satu kesimpulan. Karena kita hanya ingin merekam semua informasi itu. Mudah-mudahan ini akan memperkaya kita untuk mempersiapkan pertama dokumen RPJMD. Baik ini juga untuk teman-teman di daerah bawahan, kota, kabupaten, tapi kami di provinsi. Terus yang kedua adalah mungkin ada hal-hal yang taktis yang harus kita lakukan. Mungkin orang kerennya bilang 100 hari kah atau apa, tapi saya bilang 100 hari bikin apa? Setiap hari kita kerja. Jadi tidak ada target 100 hari, tapi setiap hari kita kerja, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Sehingga kita tidak boleh ada yang bilang 100 hari bikin apa. Kita tiap hari kerja. Itu saja kira-kira begitu. Terima kasih untuk perhatiannya.